Tapi dalam perumpamaan ini ada beberapa keunikan, ada beberapa hal yang baik. Karena antara perumpamaan, antara benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, benih yang jatuh di semak duri, bahkan benih yang jatuh di tanah yang baik, itu punya makna yang sangat menarik masing-masing. Pada kesempatan yang terbaik ini saya punya waktu untuk berbagi kepada saudara. Kebetulan sepertinya kemarin itu baru saya membaca firman Tuhan. Memang firman ini sudah sering saya baca, sudah sering saya renungkan, tetapi ketika saya bacanya ulang kemarin, saya dapatkan sesuatu daripada firman ini dan saya rindu untuk bagikan kepada saudara. Nah, karena kebetulan saya jadi guru, saya kasih tema-tema yang sesuai dengan dunia pendidikan sajalah, ya. Nah, tema saya pada hari ini menjadi peserta didik yang mendengar dan mengerti firman. Oke, ulang lagi. Menjadi peserta didik yang mendengar dan mengerti firman. Nah, saya ambil daripada kisah perumpamaan tentang seorang penabur di Matius pasal yang ke-13. Ya, kita mulai dari Matius pasal yang ke-13 di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-5, ya, tepatnya di ayatnya yang ke 4 dan 5. Nah, dikatakan begini dalam Matius 13 ayat 4 dan 5, ya. Nah, tapi dalam perumpamaan ini ada beberapa keunikan, ada beberapa hal yang baik. Karena antara benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, benih yang jatuh di semak duri, bahkan benih yang jatuh di tanah yang baik, itu punya makna yang sangat menarik masing-masing, punya makna tersendiri. Nah, tapi mari kita terlebih dahulu kita lihat benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, ini yang saya bagikan kepada saudara sekarang, itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, mari kita lihat di Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-4, dikatakan begini. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, ini benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, tentunya ketika kita membaca firman ini, kita akan meraba-raba apa sih makna daripada perumpamaan ini. Bahkan termasuk murid-murid Tuhan Yesus pun nggak mengerti makna daripada perumpamaan tentang seorang penabur ini. Makanya mereka bertanya, apa arti daripada perumpamaan ini? Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai 19, itu arti perumpamaan ini, ya, khususnya yang tentang benih yang jatuh di pinggir jalan ini. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, karena itu dengarlah arti perumpamaan itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan Allah tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburnya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Oke? Jadi kata firman Tuhan dikatakan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah firman. Makanya dikatakan gini, orang yang mendengarkan firman tapi tidak mengerti firman. Nah, saya mendorong semua peserta didik maupun yang SD dan juga yang SMP untuk selalu mendengar dan mengerti firman. Nah, saya membiasakan di setiap pagi sebelum berangkat ke kerjaan, ke sekolah, bahkan 4:30 sudah bangun atau jam 5, saya biasakan untuk membaca firman, untuk doa. Bahkan malam pun sebelum istirahat saya biasakan untuk berdoa, dan ini yang saya perkarakan terus di hadapan Tuhan. Bagaimana saya bisa mendengar, membaca, dan bahkan mengerti firman. Nah, kenapa pentingnya kita harus bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga harus mengerti firman. Ini alasannya. Yang pertama, poin yang pertama, kenapa pentingnya kita mengerti firman Tuhan. Yang pertama, kita bisa membagikan firman yang benar pada orang lain. Artinya dengan kita mengerti dengan benar, kita juga membagikannya dengan benar. Bisa kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16, dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya dengan kita mengerti firman, dengan kita memahami firman, kita juga bisa membagikannya dengan benar kepada orang lain. Ya, bahkan Alkitab dengan jelas dikatakan gini, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Manfaatnya mengajar. Nah, kalau kita nggak mengerti firman, apa yang kita ajarkan? Ya, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan sesuatu yang salah. Nah, kita sendiri aja nggak mengerti bagaimana kita bisa menyatakan sesuatu yang salah. Ya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, mari kita sebagai peserta didik mendengar dan mengerti firman. Ya, saya mendorong setiap saudara untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan. Bukan hanya sekedar saudara baca firman setiap hari, karena itu bagian daripada tugas saudara, harus mengirim renungan setiap hari seperti Pak Yosafat juga ngirim renungan setiap hari. Sebatas itu, tidak. Kita harus baca firman, bahkan mengerti firman itu, supaya apa? Kita juga bisa membagikan firman yang benar pada orang-orang di sekitar kita yang belum memahami firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa kuat dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Ya, kalau kita mengerti firman, kita bisa menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Artinya pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pengajaran yang menyeleweng dari firman Tuhan, pengajaran yang tidak sesuai Alkitab. Nah, kalau kita sendiri tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu, ya? Minggu kemarin saya sudah sampaikan tentang tantangan iman remaja zaman sekarang. Bahkan ada beberapa anak didik, Noel, Bagus, dan Ruben yang juga ikut berpartisipasi bagaimana menghadapi tantangan iman remaja zaman sekarang. Nah, saya lihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13-14, yaitu tentang kita bisa kuat dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Ya, Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ingat, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Oke, ingat baik-baik bahwa kita ini harus mengerti firman. Kita ini harus memahami firman. Kalau tidak, kita akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Ya, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, mari belajar untuk bina hubungan yang baik dengan Tuhan. Usahakan sebelum tidur doa dan baca firman. Sebelum berangkat kerja pagi, doa dan baca firman. Bahkan sudah ada video-video saya yang sudah bagikan di beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana saya ambil dari Mazmur pasal yang pertama itu, ya. Jadi mari kita belajar untuk bukan hanya membaca atau mendengar firman, tapi juga harus mengerti firman. Paham ya maksud saya? Nah, yang ketiga, kita bisa mengalami kuasa firman dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengerti firman, kita bisa mengalami kuasa daripada firman itu dalam hidup kita. Saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-11. Dan ini ayat yang sering saya gunakan buat saudara, ya. Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang 9 dan 11 dikatakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Wow, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Oke, jadi kita bisa mempertahankan kelakuannya kita ini bersih di hadapan Tuhan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Penting untuk firman ini kita mengerti. Di ayat yang ke-11 dikatakan gini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ya, janji Tuhan yang kita simpan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ingat, kita harus menjadi peserta didik ini yang mendengar dan mengerti firman.
Nah, kalau saya sendiri sebagai gurunya tidak melakukan hal seperti itu, saya tidak mungkin membagikan hal yang sama kepada saudara. Karena saya juga terus membangun hubungan dengan Tuhan yang walaupun lelah tubuh, capek, ya kan, badan lelah, tetapi saya tetap berusaha untuk konsisten, ya kan. Minimal saya baca 1-2 pasal dan saya bisa tidur, atau minimal saya baca 1 pasal baru saya bisa berangkat kerjaan. Nah, mari kita belajar untuk menjadi peserta didik yang mendengar dan mengerti firman. Kita belajar dari seorang penabur yang menabur benih di pinggir jalan, lalu datanglah si iblis dan merampas benih itu, ya. Mari kita belajar untuk, karena kenapa? Itu artinya adalah orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti firman. Akhirnya dengan dia diombang-ambingkan oleh dunia ini dan dirampas oleh iblis firman yang dia dengar itu. Mari kita belajar untuk menjadi peserta didik yang mendengar dan mengerti firman. Ya, ingat baik-baik, ada 3 poin yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa kita bisa membagikan firman yang benar kalau kita mengerti firman. Yang kedua, kita bisa kuat dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, yang apalagi dunia zaman sekarang ini banyak sekali pengajaran yang tidak sesuai Alkitab, ya kan? Kita bisa mengalami kuasa daripada firman kalau kita mengerti firman Tuhan. Terima kasih, saya bersyukur dan saya berdoa saudara dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Selamat dalam belajar di rumah, tetap semangat, andalkan Tuhan, jangan lupa bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.